Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam berapa? Jam 3.03. Jam 3. Jam 3.03, iya. Tadi baru selesai ya Dzikir Nafas season yang kedua ya. Berarti yang kedua ini Gus nyambung berarti sama yang pertama. Artinya masih ketemu sama Ratu Ningsih, Ratu Ratna Ningsih Nawang Wulan ya Gus ya. Tapi bajunya beda. Yang sekarang pakai bajunya apa? Coba Gus diurai Gus dari pertama sampai akhir. Untuk Gus Jaki silahkan Gus diurai Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang kedua ini, Dzikir Nafas yang kedua, saya dibawa ke puncak Gunung Ciremai, Guru, di sana. Oh, dibawa ke puncak Gunung Ciremai. Iya, dibawa oleh Ratu Ratna Ningsih Nawang Wulan. Iya. Di puncaknya itu posisinya pas di puncaknya, Guru. Di puncak Gunung Ciremai. Ke sini kawah, ke sini jurang. Terus ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada saya. Iya. Pakai bajunya pakai baju apa, Gus? Putrinya, Gus. Tadi yang pertama pakai baju ungu. Ininya Ya. lengkap, pakai mahkota ininya lengkap. Oh, kanan kirinya. Mahkota. Terus pakai kemban segini. Cantik banget, Gus. Cantik. Beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada saya kurang lebihnya seperti ini. Karena panjang sekali, Guru. Iya, iya. Keinginan manusia itu diibaratkan seperti sebuah gunung, seperti sebuah puncak gunung ini. Iya. Ketika manusia melihat indahnya Gunung Ciremai dari bawah ini, dari bawah, Iya. itu akan terlihat indah. Dan manusia seolah ingin menggapai puncak itu. Iya. Itulah keinginan manusia. Namun ketika mereka sudah berada di puncak, mereka bingung. Iya. Karena ketika berada di puncak itu tak seindah yang mereka bayangkan. Kamu dapat lihat sendiri bagaimana posisi puncak gunung ini yang dihuni oleh bebatuan yang terjal. Di puncaknya tuh, Gus ya. Iya. Ketika salah melangkah sedikit saja, kamu akan terperosok ke bawah. Iya, ke jurang ya. Ke jurang, ke kawah ya, Gus ya. Ke kawah ataupun ke jurang. Iya. Iya, salah sedikit saja itu. Karena jalannya itu saya lihat sendiri itu kecil sekali, Guru. Sempit ya, kayak jalan setapak gitu ya. Kemudian beliau melanjutkan, tetapi kalau kamu menikmati dan memandang dengan luas ke bawah sana, Iya. dan menghayati, maka kamu akan mendapatkan keindahan dan kenikmatan. Iya, iya. Itulah keinginan Tuhan. Jadi keindahan sesungguhnya ya Gus ya, ketika kamu melihat ke bawah yang luas, sangat luas sekali ya, dan kamu melihat keindahan di sana. Iya. Itu sesungguhnya gitu ya. Iya. Iya, terus Kemudian beliau melanjutkan, ketika kamu mengalami kesulitan, kamu jangan menghindari kesulitan itu.
karena kesulitan itu adalah jawabannya. Masuklah kamu ke dalam kesulitan-kesulitan itu. Iya. Di situ saya nggak sempat bicara karena beliaunya terus mengeluarkan nasihat-nasihat yang saya fokus sama nasihat beliau, Guru. Kemudian beliau melanjutkan, ketika kamu menangislah sejadi-jadinya ketika orang-orang memuji kamu, dan tertawalah ketika orang-orang menghina kamu. Iya. Jadi ketika dipuji menangis, ketika dihina tertawa. Itu ya. Di situ saya disuruh menyaksikan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Luar biasa indah, Guru. Dari puncak itu melihat terbit dan terbenamnya matahari. Iya. Kemudian dia melanjutkan, lihatlah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari adalah dari gelap menjadi terang dan dari terang menjadi gelap. Iya. Abaikanlah gelap dan terang itu, jangan sampai mempengaruhi dirimu. Tapi pengaruhilah dirimu dengan yang mencipta terang dan gelap tersebut. Iya, iya. Sampai di situ, Guru, nasihatnya. Mungkin lain waktu dilanjut sama beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di perjalanan kamu itu, Gus, yang dibawa oleh Putri Ratnaningsih Nawangwulan, ya, dibawa naik ke atas ke puncak gunung. Sudah kamu ada di puncak gunung. Klik. Ketika kamu berada di puncak gunung, ya, nah, orang lain yang di bawah kamu, yang di bawah ini semua, ya, itu pada ingin ke puncak. Artinya pada ingin ke puncak tuh, Gus, ya, artinya gini, pengen di puncak karir, pengen di puncak kekuasaan, pengen di puncak keduniaan, gitu kan, pengen di puncak ilmu, pengen di puncak segala-galanya. Yang di bawah, karena apa? Melihatnya orang yang dari bawah melihat gunung itu, Kang Budi, Indah. terlihatnya indah. Gitu. Untuk yang di bawah. Padahal kamu yang di atas itu, Gus, merasakannya di atas itu hanya jalan setapak. Kanan kirinya jurang dan kawah, kan? Ya. Iya. Artinya apa? Ya. Orang yang sudah di puncak itu, Gus, ya, mesti hati-hati. Banyak ceritanya hanya karena salah lidah mengucap saja, dari puncak ketinggian, ya, turun sampai ke bawah gitu kan. Kepleset, ya. Kepleset. Dari mulia menjadi hina karena hanya salah ucap saja, gitu kan. Salah melangkah, ya. Iya, salah melangkah, salah mengucap, gitu kan. Nah, berarti, Gus, orang-orang yang di bawah yang melihat ke atas, ya, yang ingin di puncak itu, ya, sebenarnya orang yang ada di puncak itu sebenarnya merasa sangat hati-hati sekali, gitu. Iya. Nah, akan tetapi di situ, Gus, ya, ketika kamu tidak terfokus dengan di mana kamu berpijak di puncak itu, ya, kamu terfokus melihat keindahan, ya. Iya. Nah, keindahan itu adalah Tuhan itu sendiri, kan?
keinginan Tuhan di situ. Iya, maksudnya keindahan itu ketika kamu melihat pemandangan yang sangat luas, itu sebenarnya keinginan Tuhan. Iya. Artinya, ya, yang dibutuhkan itu Gus bukan puncak karir, bukan banyaknya uang, bukan banyaknya teman-teman pejabat-pejabat tinggi, bukan. Akan tetapi pandangan kamu yang luas dalam menatap kehidupan ini. Maksudnya ke sana ya, Guru. Gitu maksudnya mah. Menatap luas ya, menatap luas keindahan ini, semua yang kamu tatap itu adalah keindahan itu maksudnya gitu. Artinya apa? Ya, silahkan siapa saja ada di puncak karir, ya. Akan tetapi ya ketika dia di puncak karir, ya fokusnya kepada keindahan-keindahan itu. Nah, keindahan alam semesta itu ada di dalam keindahan hati kita. Ketika kita selalu bahagia, kita selalu riang ya, selalu damai, manfaatnya banyak ya. Kehadiran kita ditunggu dimanapun. Kedatangan kita umpamanya datang kemana saja, banyak teman-teman kita bahagia, itu sebenarnya hakikat kehidupan itu. Dengan kemanfaatannya gitu kan Gus. Artinya pandangan yang luas ketika kamu sudah di puncak memandang pemandangan yang luas itu Gus, artinya apa? Pikirannya artinya luas, wawasannya, pendengarannya luas, langkah-langkahnya luas, gitu. Nah, terus setelah itu apa tadi? Kesulitan ya. Kesulitan itu Gus ya, kesulitan yang dijalani oleh kita. Kita menyebutnya sulit apapun ketika itu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu disebutnya kesulitan. Kita pengen umpamanya buka usaha, ya nggak tahu dagang apa gitu kan. Kenyataannya dagangnya nih Gus nggak lanjut gitu. Artinya nggak tahu rugi gitu dagangnya. Nah, ketika dagang itu tidak berkembang ya Gus ya, modalnya habis ya, umpamanya buat makan saja nggak ada. Nah, itu kita anggap kesulitan gitu. Nah, kesulitan-kesulitan itu ya harus kita jalani dan kita harus mencari solusi ya dari kesulitan itu. Artinya penyelesaian. Kesulitan itu jawabannya sendiri kan. Ketika kamu mengalami kesulitan-kesulitan, umpamanya tadi kamu buka usaha apa aja bangkrut lagi, yang disebut kesulitan itu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ilmunya aslinya ya ada dalam kesulitan itu. Artinya kamu bisa pasrah enggak? Kamu bisa menerima enggak dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Ya Gus ya, kalau kamu bisa berserah diri, pasrah menerima, ya sedikit demi sedikit kamu akan mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau kamunya tidak menerima, hancur. Ya artinya dadanya sempit, hatinya juga sempit, pikirannya juga sempit. Yang ada marah lagi, ya. Gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaan ya, kenapa usaha saya ini tidak berkembang gitu? Kenapa? Karena mungkin sebelum terjun di usaha apa saja ya Gus ya, perhitungannya nih belum matang gitu Gus. Perhitungannya belum matang. Sudah perhitungan usahanya belum matang, ya uangnya pinjam ke bank, gitu kan? Jadi ya itu kan sudah nanti sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, artinya nasihatnya itu ada di dalam kesulitan-kesulitan sendiri. Seharusnya sebelum kita melangkah kepada bisnis kita apapun ya,
kita pikirkan secara matang dulu. Setelah matang baru melangkah. Gitu. Silahkan kamu mau bekerja apa saja ya. Tapi Kang Jamil, ketika kamu mau kerja apa ya, di pikiran kamu setting sosial dulu, Bos. Di setting sosial dulu. Artinya apa setting sosial itu ya? Pekerjaan yang kamu akan lakukan ketika settingnya setting sosial. Artinya setting sosial ini, kalau saya nanti usaha ini tumbuh berkembang, saya akan prioritaskan orang lain gitu. Karena apa? Hidup itu bukan sendirian. Nah, ketika ada setting sosial, berapapun kita dapat ya dari kita bekerja, kita berbagi dengan orang lain. Nah, baru itu nanti doa itu nanti jadi pupuk ke kita tuh. Ya artinya kita usaha dapat 100.000 hari ini umpama, yang 30.000 untuk fakir, miskin, jompo. Yang jompo nih seneng gak dikasih umpamanya 30.000? Yang yatim umpamanya sosial seneng kan? Nah ini nih jadi pupuk ke kita gitu. Nah ketika kamu sudah tahu ilmunya dari kesulitan-kesulitan tadi, bahwa kamu harus bermanfaat, ya nanti kamu tumbuh dan berkembang. Karena apa? Jangan berharap ya dalam kehidupan ini semua sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya. Tidak akan ada dalam kehidupan itu apa-apa itu semua ya sesuai dengan yang kamu inginkan. Tetap ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada yang kamu inginkan dan ada yang tidak kamu inginkan. Itu terus akan berjalan. Semua manusia ya Gus ya, hakikatnya semua tadi tuh ingin di puncak semua, ingin di puncak karir, ingin di puncak jabatan, ingin kaya. Semua manusia tuh hakikatnya pengen kaya semua. Akan tetapi ya kalau umpama nih Gus ya, sedunia nih kaya semua, umpama ya, umpama nih sekedar genteng bocor saja, Gus, ya kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk memperbaiki. Karena kaya semua. Ya, yang kamu suruh itu uangnya banyak juga. Kamu nyuruh saya, uang kamu dengan uang saya banyak siapa? Seandainya, gitu kan? Nah, ketika semua orang kaya semua, ya kita lelah. Ya lelahnya tuh Gus, umpamanya kita punya sawahnya 10 hektar umpamanya. Kalau kaya semua, ada yang mau ini enggak? Ada yang mau ngarit enggak gitu kan? Ya kan, baru 10 hektar ya terpaksa umpamanya kita sendiri yang kerjanya. Nah, diadakan yang kaya dan yang miskin itu sebenarnya supaya adil. Supaya yang kaya dengan yang miskin itu menjadi partner sebenarnya mah. Saling melengkapi gitu. Iya, bayangin aja kalau orang kaya semua umpamanya ya kan nggak bisa kita nyuruh orang lain tuh. Iya, nggak ada yang ini, nggak ada yang jualan. Jadi apa semua nanti serba sendiri gitu. Nah, di nasihat yang terakhir ada lagi guru kalau nggak salah. Sebelum yang terakhir tuh ada, baru ingat kata beliau tuh
rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan semua orang. Iya, rendahkanlah Dirimu dirimu di hadapan semua orang. dan tinggikanlah dirimu setinggi-tingginya, bahkan jadilah yang paling utama ketika ada orang yang sangat membutuhkan. Kalimat semua baru ingat tadi. Iya. Nanti itu masih ada lagi tadi tuh, apa tuh kalimatnya tuh Gus? Yang agak ke bawahnya tuh Gus? Yang siang malam terang dan Oh, ini yang itu tuh Gus maksudnya. Ketika kamu dipuji, ya, kamu harus menangis, ya. Ketika kamu dihina, tertawa. kamu harus tertawa, gitu kan? Nah, artinya gini Gus, ya itu dulu yang diurai. Ketika kamu dipuji, menangislah. Ketika kamu dihina, tertawalah. Nah, artinya begini. Ketika kamu dipuji, ya berarti ketika kamu dipuji, ya berarti kamu telah memberikan kebaikan-kebaikan ke banyak orang, iya kan? Ya artinya ada orang yang membutuhkan, umumnya kita santunin. Nah, terus kata orang ini, wah Gus Jaki dermawan gitu kan, pujian kan seperti itu kan. Gus Jaki teh jelema bager umpama, itu kan pujian kan. Nah, ketika kamu memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain memuji kamu, ya, kamu harus menangis. Artinya menangisnya begini, Gus. Ketika kamu bisa menolong orang lain secara syariat, ya, bisa menolong orang lain, ya. Terus orang lain memuji kamu. Nah, menangis ini, Gus, caranya gini. Caranya, dari mana diambilnya menangis itu? Ya, begini caranya. Ketika orang memuji kamu karena kamu dermawan, ya, kamu pulangkan lagi pujian ini kepada Tuhan. Ya. Nah, menangisnya, Gus, ya, kamu ucapkan kepada Tuhan kamu, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku, ya, untuk dimampukan olehmu untuk bisa melakukan kebaikan, Tegus, gitu Tegus. Jadi menangisnya itu ungkapan terima kasih kepada Tuhan bahwa kamu sudah dikehendaki oleh Tuhan untuk dimampukan berbuat baik, gitu maksudnya mah. Kawan paham beli? Begini, ya. Tadi tuh Gus Jaki dermawan, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya. Nah, orang yang di hatinya ada Tuhan, ada Tuhannya, dia malu mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari dirinya. Ketika dipuji, ya. Nah, ketika dipuji, ya, Gus Jaki ini mengembalikan kepada Tuhan. Ya Allah, ada hambamu yang sedang memujimu. Tuh, pujian itu hanya untuk Allah kan. Nah, kitanya yang dikasih tadi tukang Budi bisa mampu dermawan, itu berterima kasih kepada Allah. Nah, ungkapan terima kasihnya tuh kita bisa sambil nangis. Maksudnya begitu. Sok aja diresapi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku, ya, kekuatan untuk bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Sok dari hati yang terdalam, yo. Apa nggak nangis? Iya, karena apa? Nangisnya merasa diberi, gitu kan? Nah, ketika kamu dihina, ya, tertawalah. Kemana tuh larinya, Bro? Nih Gus, ketika kamu dihina, tertawalah. Artinya begini Gus, hinaan orang lain ke kita, apa saja bentuknya, bentuknya apa saja penghinaannya, coba kamu masuk ke dalam,
Artinya diurai kalimat-kalimat penghinaan itu. Ya memang kamu tertawa, menangis. Ya memang kamu menangis. Apa? Yang dihujat oleh mereka itu adalah laku yang belum bisa kita lakukan. Gitu. Artinya gini, Gus Jaki tuh hanya ngomongnya aja, actionnya mah enggak. Kalau ngomong dermawan ke orang lain, ya. Dermawan ke orang lain, berbagi, bermanfaat. Nyata, nah, ya kan, orang lain kan gitu ke kamu. Nah, ketika kamu dihujat oleh mereka bahwa kamu hanya ngomongnya aja, dermawannya enggak, ya Gus ya. Walaupun sebenarnya kamu sudah dermawan, ya artinya banyak orang yang menyaksikan kedermawanan kamu. Tapi ketika dihujat oleh orang lain, itu bukan untuk kamu tahu nggak saya tuh, satu minggu berapa ratus juta yang uang yang saya keluarkan, bukan untuk seperti itu gitu. Maksudnya menangis tuh, ya Allah terima kasih aku masih bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikan kamu, gitu, kebaikan-kebaikan Tuhan, gitu. Ya kamu menangis terima kasih kepada Allah karena apa? Kamunya tuh Gus gak langsung ngebales tuh Gus, maksudnya begitu. Menangisnya apalagi? Menangis kepada Allahnya, ya. Berterima kasih karena apa? Kebaikan-kebaikan kamu ya tidak dilihat oleh banyak orang, gitu. Sehingga apa? Orang lain salah memperkirakan kamu, ya sudah itu mah abaikan saja. Kebaikan itu Gus bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, bukan. Kebaikan itu silahkan, kebaikan apapun kamu rahasiakan. Ya, kebaikan itu cukup yang tahu antara kamu dan Tuhan saja, gitu. Namanya apa itu tuh? Kebaikan sir, kebaikan yang dirahasiakan, gitu. Nah, dah seperti itu Gus ya. Terus yang terakhir, di kalimat yang terakhir saja tadi dulu, bahwa ketika kamu melihat terbit dan tenggelamnya matahari, ya Gus ya, itu tuh Gus, kalimat di situ tuh nasihat bahwa terbit dan tenggelamnya matahari tuh Gus begini. Ketika Allah memberikan ujian, di dalamnya apa yang tidak kamu kehendaki. Terus Allah memberikan kebaikan yang di dalamnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, artinya gini, baik dan tidak baik, ya itu biarkan mengalir begitu saja. Artinya seperti matahari, ya sudah bercahaya saja. Ketika di bawahnya ada awan hitam, ya tidak menghujat. Di bawahnya ada awan putih juga tidak senang. Artinya sudah biar berjalan saja. Artinya awan yang gelap silahkan berjalan, awan yang putih juga silahkan berjalan. Maksudnya gitu. Nah, kamu fokus kemana? Ya kamu fokus ke Tuhan saja, gitu. Artinya memang Tuhan yang sudah menentukan ya antara senang dan tidak senang ya kita menjalani kehidupan ini, ya harus kita lalui dengan apa? Dengan pasrah menerima apapun yang diputuskan oleh Tuhan. Baik senang, buruk juga senang, gitu. Terus yang terakhir, yang tadi kamu menemukan ini, rendahkanlah kamu serendah-rendahnya, tinggikanlah kamu setinggi-tingginya ketika melihat orang yang sangat membutuhkan. Dan jadilah yang pertama. Jadi rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya dan tinggikanlah setinggi-tingginya ketika melihat orang yang sangat membutuhkan, orang lain yang membutuhkan. Di situ tuh kalimatnya gini,
sesusah apapun kamu, ya, artinya kayak walaupun duit kimungunge bahasa kah, rendahkanlah tuh, walaupun duit ini mungunge kok apa, kawan? Bahasa Indonesia ya? Pas-pasan. Ya, walaupun uang yang kamu miliki hanya 10.000-10.000-nya umpamanya gitu, ketika kamu melihat orang lain yang membutuhkan, sudah kasihkan saja uang yang 10.000 ini kepada orang lain yang membutuhkan, maka nanti kamu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya gitu, padahal Gus. Bisa lari ya. Iya, larinya kalimat tuh. Rendah itu posisi kamu nih pas-pasan, pas punya duitnya 10.000, berarti kan posisinya sedang rendah kamu tuh. Nah, 10.000 ini karena dia merasa sehat, terus di depannya ada yang membutuhkan, ya sudah buat yang membutuhkan saja, ya enggak. Nah, perilaku yang seperti itu tuh maka nanti oleh Allah akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Karena apa? Orang yang sangat disenangi oleh Allah, ya, awas nih catatan nih, orang yang sangat disenangi oleh Allah itu adalah orang, ya, yang mengutamakan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri gitu. Ya, walaupun ya kalau dari kalimat itu sudah kalimat kemustahilan, artinya sesuatu yang memang sulit, ya, tapi ya setidak-tidaknya kita tahu saja dulu. Ya, setelah tahu nanti kita belajar mengejar sedikit demi sedikit, ya, menyadari bahwa orang lain itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Ketika orang lain menangis ya kita menangis, ketika orang lain bahagia kita bahagia. Ya setidak-tidaknya kita belajar itu saja dulu, ya. Kalau kita tahu nanti jalan mana yang akan kita jalani, ya, sudah tahu, kan kita hanya tinggal melangkah, gitu. Sudah. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.